rujak sepiring kita jual, sambal diulek di atas cobek. Nyok, kita nonton workshop virtual, ketemu siapa lagi kalau bukan Bang Bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Photokers dimanapun berada? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, baik jiwa raga dan kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini perkumpulan pengusaha bir petok atau PPBPI mengadakan workshop virtual kedua dengan tema foto produk, tips dan trik yang didukung oleh Cap Beken Kualitas Paten, Bang. Kaosnya nih dia bikin. Nah, sama Bunda Brut Catering yang insya Allah lagi OTW. Jadi kita lanjut nih. Cari pemimpin yang bijaksana, selain bijak juga arif. Habis gini kita ngobrolin acara sama siapa? Sama Bang Awaludin Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dek. Bang Dek aja, tapi Bang Dek boleh. Udah belum Mbak Ani? Yap. Oke. Jadi Bang Awaludin ini dulu ini ya, Photokers. Bang Awal ini lulusan IKJ, Institut Kesenian Jakarta, tahun berapa tuh Bang? Lulusnya tahun 2000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Berarti masuk milenial. Masih kata muda nih. Iya. Jadi ya, Bang Awal ini lumayan panjang jam terbangnya sebagai fotografer. Di antaranya pemateri workshop foto dari tahun 2005 sampai sekarang, juri lomba foto dari 2008 sampai sekarang, motret untuk kampanye sosial, motret profil, motret dan kolaborasi. Udah panjang banget nih Bang ya. Waduh. Jadi Photokers kalau misalkan kita jabarin ya dari sini ke Tambun dah bolak-balik ya nggak? Sampai Citayam aja. Sampai Citayam. Oh iya, kali ini sesi pertama kita akan membahas materi foto produk. Di antaranya yang pertama teknik fotografi, 2 visualisasi produk atau sudut pengambilan, 3 pengenalan pencahayaan, 4 teknik pencahayaan, dan 5 tips dan trik. Ini yang pertama kita mau nanya nih Bang Awal nih. Iya. Teknik fotografi itu apa aja, terus gimana aja tuh Bang? Ini sambilan ya, kita belum ketemu juga nih Mbak Ani, ini gimana nih, belum ketemu nih. Iya. Oh nih ya, udah. Kok balik lagi? Oke. Udah. Ayo Bang Awal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kenal teman-teman Photokers. Oke. Menarik nih, terima kasih juga buat Bang Bek, buat teman-teman yang lain Photokers juga. Kita udah diundang di sini untuk berbagi. Pak, apa itu? sorry, kadang-kadang, Iya. karena kan kita jaraknya jauh Oh, nih. kita Suaranya. Oh iya. Aneh lupa omongan toa. Iya nggak? Iya. Ayo silakan dilanjut. Kencengin dikit volumenya. Oh baik. Ya, jadi gitu teman-teman. Saya terima kasih buat Bang Bek, Bang. Saya biasanya manggil dia Bang Dedi gitu. Jadi Nggak apa-apa, ada. Bek sama Ded gitu. Back Daddy aja. Tinggi tempe komentar. Iya, udah diundang di sini. Jadi ini tentang kelas foto tapi menggunakan smartphone ya. Jadi memang sekarang ini udah zamannya smartphone nih. Nah, dan lebih enak daripada DSLR, agak ribet sih emang. Nah, untuk teknik kita pertama ngomongin teknik fotografi Bang Bek. Iya, teknik fotografi. Betul, teknik fotografi. Jadi kalau soal smartphone atau DSLR, tekniknya tetap sama. Teknik fotografinya itu ya kita pelajarinya itu segitiga exposure, ya segitiga fotografi biasanya kita bilang kita sebut. Jadi kita kenal sama diafragma, sama speed, sama ISO, ya kan? Nah di smartphone ada nggak? Ada, di smartphone juga ada seperti itu. Kalau kita setnya di kan kalau di smartphone tuh ada yang auto, ada yang pro ya. Nah ada pro itu biasanya manual. Jadi kalau manual itu kita yang ngatur sendiri teman-teman. Nah teknik fotografi itu kita tahu untuk kedepannya kita lebih gampang lagi motretnya sebenarnya. Nah jadi lebih simpelnya gini deh. Teman-teman di sini saya pengen berbagi soal gimana caranya motret produk yang teman-teman mungkin kebanyakan ini ya semuanya praktisi UMKM dan mungkin udah pada punya akun di sosmed ya. Nah pasti udah ada pada kalau jualan di online. Nah biasanya kalau misalnya teman-teman ini, kalau saya juga terus terang Bang Pek ini juga nih praktisi juga, moto-moto produk juga pakai HP ya. Jadi emang
Ada yang waktunya pakai HP, ada waktunya pakai DSLR. Nah kalau pakai HP Tergantung budget kayaknya ya. iya bener. Ya, Jadi begini iya. nih, biar nggak terlalu serius ya. Emang dia pinter, pinter nebak. Betul, iya. Jadi Abang Empo, Wah. salah satu tips, budget berapapun Abang Empo punya, ya kita bisa menyesuaikan. Nah, Gitu. Iya. Jadi gitu teman-teman. Nggak sampai jual tanah kan ya? Enggak. Ayo lanjut Bang. Iya. Gini, jadi apa tadi ya, teknik fotografi. Mungkin juga kalau misalnya kita jabarin di sini langsung, memang waktunya nggak cukup Iya. kan ya. Iya. Intinya gini aja deh, kalau jadi teman-teman tuh kita bisa tahu sumber cahaya buat motret kita ada di mana, kan gitu kan ya. Ada orang motret nih, asik motret, tiba-tiba gambarnya gelap, ya kan, dia nggak tahu tuh berhadapan sama matahari sama sumber lampunya gitu. Backlight, Jadi ya. backlight, sebutnya gelap kan gitu. Sebenarnya ada caranya itu buat supaya gimana gambarnya supaya nggak gelap atau nggak terlalu keterangan kan gitu. Nah itu dia, makanya kita harus tahu sumber cahayanya. Nah gitu. Jadi itu bagian dari teknik-teknik pengenalan fotografi, itu kita harus tahu di mana sumber cahaya yang kita mau motretnya gitu. Yang pertama kali tuh. Gitu. Jadi kita nggak sia-sia kita capek-capek motret tiba-tiba gambarnya gelap, gambarnya keterangan kan gitu. Nah lebih enaknya emang kalau buat motret itu dekat jendela atau di teras deh, kayak gitu. Itu cahaya reflektif, Lebih cahaya pantulan, iya, Dapet. nggak terlalu keras cahayanya. Oh. Kalau dibanding kita motret di luar ruangan, kalau motret di luar ruangan memang kita harus siapin peralatan yang sedikit Komplit lah banyaknya ya. komplit, karena matahari itu kalau kita matahari terang itu sinarnya kalau nggak kita kontrol itu luar biasa. Produk-produk seperti yang reflektif gini, jadi over nah biasanya. ini bakal gambarnya keterangan kan gitu, nggak kelihatan detailnya ya kan. Nah itu mesti diakalin pakai macam-macam tuh, pakai diffuser atau kalau kita bisa akalin pakai kertas kalkir bang. Oh kalkir. Iya. Kalkir diapain tuh nanti? Kertas kalkir ditutup di atasnya. Oh. Gitu, dialangin tuh sinar mataharinya pakai kertas Biar nggak kalkir. langsung kena ini ya produk. Jadi reflektifnya itu bisa dikontrol. Oh oke. Banyak kan gitu. Jadi atau kalau misalnya ada tulisannya di sini, ya kan. Nah itu lebih repot lagi kalau langsung pakai sinar matahari yang langsung gitu. Iya kan biasa dia punya brand sendiri. Betul nih, kan udah sama. masing-masing. Betul. Abang Iya. Po kan biasanya kan udah ada logonya di sini. Gimana caranya logonya terlihat jelas, ya kan. Informasi yang ada di produk tersampaikan gitu. Nah, di sini saya pengen bagi teman-teman mungkin ada tanya Bang Awal kalau mau pakai ini kan seperti itu ya. Iya. Buat mudah. Nah, saya punya peralatan yang biasa mungkin teman-teman bisa pakai di Boya atau sekitaran rumah gitu ya. Nah, buat ngapain saya itu saya biasanya gunain ini nih styrofoam nih Bang. Oh, itu bisa dari mana aja ya? Iya, jadi- gampang ketemu. Nah, ini kan kayak seperti ini ya, misalnya. Nah, ini matahari ada di sana Oh kan iya, ya. Nah, iya. ini kita bisa lihat. Nah, contoh maaf nih Bang ya, kita Ayo, silakan. coba yang ini Bang. Iya. Nah, wah, ini mendung nih. Iya. Nah, memang agak ribet ya, tapi sebenarnya udah kelihatan tuh kalau kita mainin di sini. Nah, reflektor, Gelapnya. betul. Siap. Jadi, tapi kalau misalnya nggak cukup cahayanya, saya biasanya menggunakan lampu. Nah, Oke. lampu seperti ini. Nah, tapi nggak langsung saya sorot ke sini, saya pantulin gitu. Jadi Iya. biar apa? Lebih halus lagi, Lebih halus. Bisa juga tergantung. Nah, ini gini. Nah, jadi nggak mesti juga selalu halus ya teman-teman. Bisa juga langsung. Itu tergantung dari produknya. Nah, biasanya kalau yang langsung itu produknya yang kesannya bukan reflektif, tapi kayak misalnya jualan singkong, jualan goreng-gorengan, ya kan. Iya. Jadi teksturnya biar kelihatan. Iya, dia butuh kuat teksturnya. Betul. Jadi langsung nih kalau misalnya langsung. Nah, ini kan Kalau dia misalnya udah packing ya. betul, kalau di packing begini, kalau langsung begini agak repot nih, ya kan, Nah. nggak kontrol keterangan jadinya. Iya. Nah biasa saya pantulin. Nah kalau misalnya bendanya lebih gede lagi, saya biasa pakai agak besaran lampunya. Oh gitu. Nah terus Bang, saya kan nggak punya Bang di rumah Iya. misalnya, Iya. ya kan, bisa pakai lampu belajar. Oh. Nah lampu belajar bisa, tapi nih banyakkan orang lampu belajar sekedar lampu belajar. Ada yang menarik kalau misalnya lampu belajarnya itu ada dua,
yang satu warnanya lampu belajar transparan yang kuning, yang satu warnanya susu putih. Oh, yang putih. Nah, terus jadi dia normal hasilnya bang. oh gitu. Betul. Dipaduin gitu ya. Betul. Di split jadinya normal kok. Oh gitu. Betul. Nah biasanya orang kan sama nih kuning nih. Iya. Ada yang komplain, bang, kok hasilnya kuning-kuning gambar kita nih. Kuning-kuning Iya kan gitu, ya. kuning-kuningan tuh banyak. Berarti dari lampu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman paham jeroannya nih smartphone, sebenarnya ada white balance-nya emang beda, Iya, ya kan? WB. WB-nya. Nah, bisa dicari tuh di kamera smartphone teman-teman tuh white balance. Nih aneh yakin nih, pasti kameranya mau semua nih smartphone-nya, ya nggak? Iya. Ya kan? Mau. Wah, mau karena memang udah niatnya kebutuhan jualan melalui sosmed Iya. ya. Tapi ada dicari yang white balance. Itu tadi itu bang. Selain ngakalin tadi pakai lampu belajar yang dua. Lampu belajar. Nah, tadi ya lampu belajar yang dua itu satu kuning, yang satu biru. Terserah mau yang kuning di kiri, yang biru di Bebas kanan, deh. bebas aja. Itu warnanya jadi normal jadinya dia. Dia nggak kuning, nggak biru. Oh gitu. Nah, biasa seperti Campuran itu. ya, campuran warna. Nah, itu dia kenapa saya juga pakai lampu yang ini. Oh. Nah, ini kan yang susu. Iya ya kan? iya. Ini yang kuning. Jadi kalau kita gabung begini, warna jadi putih tuh. Oh, oke. Ya kan? Jadi normal dia. Kelihatan apa? Campur ya. Terang. Oh, jadi terang ya? Ah, jadi lebih terang. Iya, terang gitu Nah, kelihatan. contoh Kelihatan gini, tuh kita terang. contoh gini. Kelihatannya kelihatan tuh. Nyalain terus aja kali ya. Hah? Nyalain terus. Iya. Gawe. Ini contohnya gini, contoh teman-teman, saya kasih contoh nih. Kalau cuma begini doang, mukanya Bang Tek biru. Yang terawat. Iya. Nah, kalau begini jadi Dan yang tidak Lebih terawat. terawat Nah, lagi, iya kan, ya? glowing. Nah, gitu. Heeh. Terus tadi pakai lampu belajar yang murah juga bisa. Beli di apa ya material itu lampu belajar ya, yang ada tuh iya. lampu-lampu. Ya, yang gocapan lah ya. Masih bisa. Atau yang itu tuh yang lampu belajar yang sendok, yang sikat Ya, gigi. iya, yang kecil tuh Yang bisa. kecil yang LED. Kan dia bisa diarahin tuh lampunya tuh mau Iya, gimana itunya. iya. Nah, jadi memang teknik-teknik ini kita harus latihan, sering latihan banget. Oh, oke. Sebenarnya lebih enakan sekarang Bang Der. Hmm. Waktu zaman kita kan mesti dicuci, boro-boro. cuci film, Iya. di kontak print, ya nggak Iya. baru dicetak, baru kelihatan hasilnya. Iya, kalau jadi. Nah, kalau sekarang kan enak, langsung Iya. ketahuan, ya nggak? Iya, Iya. benar. Ketahuan itunya apa namanya gelap terangnya, kuning apa segala kekurangannya macam. apa Itu kelihatan. dia. Maksudnya ini kita alhamdulillah banget nih pakai smartphone. Makanya Bang Awal mau tahu kalau misalnya buat itu pakai apa? Ya kita pakai smartphone paling enak. Nah tadi kalau kata Bang Net sesuai budget. Iya, gitu. Sesuai kan budget. Iya. Nggak bisa bohong. Betul. Jadi kalau misalnya yang agak gini ribet ya kita mesti harganya ribet juga. Kan Iya. gitu. Mungkin gitu Bang Bet. Siap, Ah, siap. Ada pertanyaan nggak biar kita nggak Oh, kepanjangan deh. sambilan ya. Iya. Sambilan Nah, boleh. buat nafsu kita. Iya. benar. Ini Kita minum boleh nih? silakan. Nih sekalian nyobain Iya. produknya Puani Birkotok Mayan. Segar. Pas lagi mau hujan-hujan Mantap, gini ya. mantap. Tapi yang pasti kalau jangan hujan dulu, Oh, iya. bubar ya langsung. Ini suasana mendung tapi di sininya terang. Iya, Oh, gitu. alhamdulillah. Berarti kalau pakai Efek lampu tadi. Alah, mantap lagi. diomong terang langsung redup. Wis, wis. Gitu. Jadi tadi udah dikasih tahu sama Bang Awal tentang teknik fotografi dasar. Iya, iya. Dasar itu kan ada ISO, Iya. ya nggak? Ada speed, Ada speed, Terus ada apa lagi? diafragma. diafragma. Hmm. Nah, setelah itu visualisasi ini yang kedua nih, kita visualisasi nih Bang. Iya, iya. Kadang-kadang sebenarnya gini, tadi dari awal Bang Awal ngomong, Awal double. Awal Dari double. dari mula Bang Awal ngomong, Iya. dia udah borong nih. Iya. Ini nggak pertanyaan 1, 2, 3, 4, Udah 5 langsung. langsung. Iya. Jadi kita review lagi teknik fotografi itu Iya. tadi selain diafragma, ada speed, Iya. terus ada ISO. ISO. Hmm. ISO itu tuh asa Asa, ya, dulu sebutnya asa 100, 200, Iya, 400. tapi gitu. karena di smartphone ini asanya agak ngaco. Iya. Bukan ngaco sih, mungkin lebih banyak Lebih kali ya. banyak karena lebih detail lagi dia. Iya. Lebih detail. Ada asa 1000 ada 125, 150 Iya. kayak gitu. Yang pasti dulu kalau pernah belajar fotografi dengan yang sekarang kita terbingung-bingung gitu Iya, kan. iya. Tapi emang gila canggih banget Ah. sekarang gitu kan. Lebih enak deh zaman sekarang sih. Lebih gampang ya, lebih dimudahin. Motor Gitu. langsung kelihatan hasilnya. Nah, lanjut kita visualisasi produk atau sudut pengambilan. Iya, Karena iya. begini, sama kayak yang tadi Bang Awal ngomong, bahwa kadang-kala
kok hasilnya nggak sesuai Iya, iya, iya. antara yang dia foto sama yang dia lihat, gitu kan. Kadang-kadang kan mata beda nih bang, Iya, iya. gitu kan. Kita gelap aja tuh masih kelihatan gitu kan ya kadang-kadang. Tapi di kamera, walaupun kayak sekarang kayak gini aja nggak kelihatan. Mungkin kalau yang handphonenya di atas itu yang bagus, ya mungkin kelihatan juga dikit gitu. Nah pertanyaannya gimana caranya tuh bang untuk visualisasi produk biar kelihatannya kayak tadi ya detail, terus pakai handphonenya apanya yang diurusin nih gitu. Nah iya, ini nih maksudnya nih, dia udah mulai masuk nih ke Iya. intinya nih, ya kan? Ke tekniknya ya. Teknik yang lebih detailnya lagi nih. Jadi ini contoh misalnya gini nih, saya mau moto Bang Bek nih, ya kan? Oh, tak dulu. Eh, Saya ini Iyalah. Ini studio Perlu baru di dibedakin sini nggak? doang nih. Dibedakin atau dialisin? Hah? Di touch up. Oh iya, kelihatan. Iya. Kudu ini dulu apa keringatnya mau kucur deras soalnya studio baru di sini doang nih. Yang Jadi langsung ini teman-teman, kalau misalnya kita mau motret tadi kata Bang Bek supaya nggak gelap apa segala macam, kan kalau di kamera itu suka ada di smartphone ada yang kotak atau ini warna hijau atau ini keran lah, setiap kamera, setiap smartphone beda-beda gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau motret itu jangan langsung pencet shutter, jangan langsung asal mencet aja, perhatiin dulu. Misalnya kita mau moto yang mana nih, ya kan? Contoh di sini, saya mau moto mukanya Bang Bek. Nah, di layar HP saya, smartphone saya, mukanya Bang Bek yang sebelah kiri agak over. Over tuh agak keterangan. Iya, iya. Ya. Ini apa namanya? Saya setting di kamera dengan kondisi auto. Jadi ini semua smartphone yang ngurus. Saya cuma ngatur cahayanya supaya enak dilihat sama komposisinya juga bagus gitu. Nah, lebih baik seperti itu untuk pertama. Kalau misalnya kita pakai teman-teman, Bang, gimana kalau saya boleh pakai manual? Boleh aja. Kalau teman-teman doyan yang agak ribet-ribet kan gitu. Nah, gitu kan. Ini kita auto. Nah, di sini yang saya lihat mukanya Bang Bek itu yang sebelah sini yang terang. Ya kan? Sebelah kanan ya. Jadi saya tunjukin aja ke bagian terang mukanya Bang Bek. Nah, dia kamera udah ngatur tuh. Nah, di situ ada apa namanya semacam pengaturan cahaya gelap terangnya. Nah, saya turunin di sini digelapin dikit mukanya Bang Bek. Nah kayak gitu. Jadi seimbang Kotak nih. yang tadi ya? Iya. Jadi kan gini nih Pak ya. Jadi empok ya. Iya benar, Empok kameramen. Pemirsa aja, pemirsa. Oh, oke, gitu. Jadi gitu teman-teman. Apa namanya? Ditunjukin aja di smartphone-nya bagian mana yang paling terang. Kenapa saya bilang bagian yang paling terang? Kalau saya klik bagian yang paling gelap, yang paling terang akan semakin terang kan? Kan gitu. Dia paling saya pilih yang paling terang supaya terkontrol semuanya. Terang semua jadi ya? Betul. Nah, jadi gitu. Saya pilih yang paling terang. Saya klik tuh di sini di smartphone saya mukanya Bang Bek yang paling terang sebelah kanan ini. Sebelah sini. Nah, kan dia udah berubah tuh dari yang sebelumnya. Nah, langsung transit berasa terang, ya. Ini ada tadi tuh yang ada indikator min atau plus. Nah, kalau masih berasa terang, ini kita turunin dikit ke arah min. Nah, tuh dia agak berubah. Iya. Iya kan? Nah, tapi detail sebelah sini tetap normal. Nah, itu lihat dari mata kita, ya kan? Nah, jangan dilupa yang kita kemarin ngomongin. Kalau kita keasikan moto, ininya kotor, percuma aja nih. Oh iya, kadang-kadang lupa tuh. Kan biasanya kita kalau tangan gitu kan. Iya. Nah, jadi emang pertama-tama tuh udah kejauhan. Kok gurem ya gitu ya? Kadang-kadang kok urem gitu. Dibersihin dulu, pakai tisu, ya nggak? Dibersihin Kapas? dulu, kapas atau di mana dibersihin. Tapi nggak usah khawatir baret, kecuali pakai batu. Nah, kalau batu baret, karena ini udah keramik nano dia agak kuat. Oke, jadi gitu ya Bang Bek, teman-teman ya. Seperti itu kalau untuk yang ini. Nah, kalau tadi apa yang kedua tadi pertanyaannya? Apa Itu tadi pertanyaan yang kedua tuh. Komposisi apa gimana tadi? Komposisi. Cahaya. Visualisasi produk. Oh, visualisasi produk pengambilan. sudut pengambilannya. Nah, ini kayak mana contohnya nih? Misalnya kita seperti Botol. Oh, ini nih. Nah, ini Packingnya. packingannya nih. Nah, sebelum masuk ke apa namanya ke produknya, kita harus tentuin dulu nih. Kita jangan jauh-jauh kita ngomong, terus kita cetak bukan kita mau pasang di IG atau di Facebook. Nah, artinya jadi kita setting di kameranya ini. Biasanya kalau di IG saya taruh posisinya di 1:1. Posisi formatnya Bang. Oke. Nah, gini. IG kan begini nih IG nih. Iya, ya jadi kan? kotak ya. Jadi kotak nih. Supaya kenapa? Jadi kalau misalnya kita motonya
urusannya kayak begini, kalau full ya Bang Det ya. Di IG kan nanti di ini lagi Nah, ya. kan di IG nanti kan Di di crop cropping ya. lagi. Nah, kalau kita begini, iya, iya. nih kalau kita gini. Jadi kita settingnya biasa kalau saya nih kita pakai posisi begini IG. Itu kotak ya. Kotak. Jadi 1:1. betul, 1:1. Bagusan yang kotak berarti sama yang Betul. Nah, full. ini kalau kita buat IG nih. Oh. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya buat Facebook bisa Full. juga. Cuma kalau Facebook Dia lebih panjang ya. lagi. Ah, Mungkin oke. taruhnya ada pilihan lagi. Bisa 6x9. Nah, Oh. gitu kan. Panjang. Ya Panjang. kan, gini kan. Betul. Jadi itu Iya. pertama-tama tuh. Iya, iya, iya. Ngebersihin lensa, ya kan. Oke. Terus ngatur posisi di format kamera di smartphone-nya. Dia mau kemana tuh nanti? Misalnya Empok mau apa namanya memoto buat produk di IG. Nah, lebih enak tuh tadi 1:1. 1:1. Tapi sekarang kan IG langsung ke Facebook. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalnya Facebook juga bisa nerima ini, Ah, bisa iya, nerima ini iya. juga sebenarnya. Berarti Tapi- foto ke IG aja ya. Tapi kan Iya. karena kita pertamanya di IG, Ah. lebih enak kayak gini. Oke, oke. Nah, jadi nanti pas lagi mau posting kalau kita moto kasihkan moto-moto kita nggak mikirin lagi croppingnya lagi. Iya, Motong-motong sudah di lagi. crop Iya, duluan. Betul, jadi langsung gitu. Iya. Lebih enak Bang Iya, ya. siap. Nah, baru dia tuh kita siapin nih mau foto produknya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya satu nih sebentar, saya rubah dulu formatnya jadi IG dulu sebentar. Nah, ini udah nih. Nah, ini contohnya ini Bang Dek ya. Iya. Nah, ini posisi paling enak kok kalau kita motor produk. Kenapa ya? Sumber cahayanya nggak kena langsung ke produk. Oh, bias bagus. ya. Iya. Jadi Bias. pantulan. Saya suka begini nih. Cuma karena ini mendung, biasanya saya minta bantuan sama ini nih. Iya. Nah, pakai lampu, ya kan. Oke. Nah, lain kata kalau emang ini mataharinya emang kuat ya, Iya. bagus gitu ya. Pas lagi baru cerah deh ya. Kita cukup Pakai bolong. Nah. Jadi contohnya misalnya, ini kita atur kan lebih maaf sebentar. Iya, ini ya. Hmm. Apa diatur aja Bang, diacak-acak enggak Nah, apa-apa. misalnya ini nih, lihat nih, biar laptopnya boleh nih. Nah, Iya, iklan nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Oh, gitu. Kalau dari kita buat kita. Oh. Iya. Nah, jadi terus posisinya nih, jangan sampai lupa nih. Jangan sekali-sekali kita moto produknya, kalau misalnya produk kita kayak gini, jangan kayak gini teman-teman. Oh iya. Kenapa ya? Posisinya. Iya, Posisinya. distorsi. Oh gitu. Nah, kelihatan kan dari sini. Coba Iya, iya, saya iya, foto iya. dulu. Nah, ini kelihatan banget di sini kan. Jadi Nah, jadi oh kayak iya, gini. palanya Hasilnya jadi ya. kurang. Iya, Iya. kan sebenarnya aslinya nggak gini kan? Ah, itu. Jadi, sama gedenya. saran saya kalau misalnya mau motret itu lebih baik disamain Oh, posisinya. posisi sejajar ya. ya kan? Nah, kalau nggak sejajar bisa aja kan sekarang banyak aplikasi tuh Mm-mm. buat betulin Iya, foto ya kan. oke, Nah, oke. nah itu panjang lagi deh. Tapi Iya. kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, ya kita Disejajarin. Sejajarin. jadi posisi ini rata. sama Kameranya produk. ya, terutama. Iya. Kalau begini dikit aja, dia Udah. tambah lagi. Karena Oke, dia kan oke. cembung permukaannya bang Dek, Iya, ya kan? iya. Jadi gitu. Coba digarap sejajar seperti ini. Nah, itu kayak gitu. Nah, di sini gambarnya over nih. Nah, maaf ya, ini Iya. saya ubah dulu, ini nih. Nah, ini saya deketin. Nah, tuh lihat tuh perhatiin Oh, teman-teman, iya. ya kan? Boleh Ubah ditunjukkan ya. ke kamera? Tunjuk. Oh, ya, ini maaf. Sini. maaf ya. Oh, Ini saya diputar. gitu. Foto biar foto bagus yang ya. foto yang abang sudah foto. Oh, oke, baik, sebentar ya. Jadi contoh nih. Difoto dulu, Kalau tadi saya tunjukin. contoh nih, contoh yang salahnya, Ah. misalnya contoh yang kelirunya. Saya fotoin dulu segini. Itu yang distorsi ya. Ini gini, sama yang saya ambil seperti Oke. ini. Oke, ini gimana nih? Tunjukin Ya, sini, langsung sini, nunjukin nggak apa-apa. yang salah dan yang betul. Betul, sebenarnya bukan salah, keliru aja. Keliru. Nah, Sama contoh. dong bang, keliru sama salah. Iya. Tuh Nah, nih, yang ini kelihatan nggak? kelihatan kepala gede ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan, cuman Kelihatan. kepalanya gede. Iya, karena posisinya Yang ini salah itu distorsi. ya? Oh iya, oh maaf ya Pak. Iya, jadi ini distorsi nih. Iya. Nah, kalau yang ini, nah kan Nah, lebih enak lebih begini. bagus ya? Iya. Rata ya, lebih Jadi apa, posisinya proporsional. proporsi. Proporsional. Jadi Oke. dia harusnya begini nih. Nah, lebih baik begini. Nah, Oh, oke. betul. Jadi dia sejajar sama apa namanya produk yang kita foto. Nah, soal gimana cara ngerangkainya, nah misalnya bisa juga dia gini nih, jangan tumpang tindih. Oh, Ketutupan iya, nanti ya. Nah, ketutupan kan gitu. Iya, iya. Jadi kalau bisa dia diagonalin begini, jadi semuanya biar kelihatan. Ini kalau oke, ini ada contohnya nih. Nah, misalnya begini, ya kan? Ah, Kalau begini, nih posisi begini, visualisasinya biasa, Kurang oh, flat. Ah. ya nggak? Nah, kita coba kurang menarik Nah, ya. kurang menarik. Saya begini. Nah, yang penting nggak saling menutupi, kan Oh, begitu. oke. Iya, Ya kan kita begini. Nah, lagi-lagi kita ngambil gambarnya begini Bang Ded. sejajar. Bersih sejajar ya. Betul.
Aneh-anehnya itu di belakang itu. Nah, kan gitu. Ada kelihatan Tuh, kayak gitu. terang. Nah, kalau misalnya begini, Dia distorsi lagi. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Hasilnya teng teng. Nah, kan nggak enak nih. Jadi ya. kayak ngerucut gitu ya. Iya. Nah, kalau ini produknya lebih, maaf nih. Tunggu. Nggak kesimpan kali. Enggak, simpan. Oh, kurang ke situ, Bang. Nah, dia nih. Nah, itu dia tuh. Lebih keren. Ya kan? Jadi Iya, dia dapat. sejajar dapat ya Oh. kayak gitu. Mungkin itu. Ada Bang Bek emang di situ Hmm. kelihatan. Kelihatan tadi kelihatan ya. Nah, oke, siap. Nah, itu apa? Kena cahaya dia jadi agak mantul jadi fungsinya. Nah, jadi memang tadi kalau misalnya kurang lampu di sini, itu bisa. Nah, itu kelihatan. Itu ada perubahan bisa dilihat. Kalau misalnya ini kelihatan banget nih. Jadi Mungkin- terang ya. Atau Orange-nya kalau misalnya kelihatan. mau ditambahin juga, Lampu. nah, yang lebih kuat ya bisa juga. Misalnya mau nampilin tekstur, kan beda nih plastik sama plastik yang seperti ini kan beda nih. Dop ya. teksturnya. Iya. Glossy sama Betul, dop ya. sama dop. Jadi misalnya kita bisa pakai lampu yang agak besar. Nah, kita refleksiin tuh tetap Oh. ya kan bisa begini, Oh, ya kan? iya. Bisa juga langsung. Nah kalau gini kan tuh, Iya, terlalu Terang. keras kan, terlalu Iya. keras kan. Nah kalau gini agak lembut. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Mungkin itu. Nah kalau misalnya masih terlalu kuning, bisa aja misalnya, oh ini mau keluarin kuningnya nih, sebelah sini kan ada nuansa kuningnya nih, tambahin ini. Kalau misalnya mau keluarin juga sama biar normal, ini tambah satu lampu di sini, yang warnanya agak biru. Oh, oke. Kayak gitu. Bisa, pokoknya seperti itu Iya. lah. Nah, terus di alatnya sih nggak mesti kayak begini bang. Iya. Nah, terang ya bang. Wes. Terang dingin. Iya. Mungkin biar nggak jauh-jauh coba ada Siap. lagi pertanyaan nih misalnya kayak gimana? Itu kan baru tadi visualisasi produk sama sudut pengambilan ya. Iya. Ternyata itu kan kalau misalkan ngambil yang kalau hand itu ke atas dia kan distorsi. Iya. Gitu kan ya. Makanya dia mesti ngambil Sejajar. Iya, sejajar. Karena ini kan beda ya, kita ngomong bicara smartphone, Iya. bukan bicara DSLR. Iya. Kalau DSLR kan bisa dimainin di Betul. lensa. Gitu. Oke, itu yang kedua. Terus ketiga, pengenalan pencahayaan nih Bang. Nah, sebenarnya sih tadi udah sekalian dibahas tuh ya. Iya. Cahaya jatuh di mana, terus keperluannya seperti apa, Iya. dia butuh lampu berapa, gitu kan. Itu lebih ke teknis lah ya. Iya. Teknik pencahayaan juga sama. Terus tips dan triknya aja deh langsung. Tipsnya tadi selain dia mesti pertama kali sebelum demo tuh dia mesti tahu dulu kan, Iya. biar kadang-kadang kan kelupaan tuh. Betul. Itu udah video atau apa Wah. blur nih, Wah, wah blur. jempol kita nutupin gitu. Iya, Nah, iya. selain itu apalagi tuh Bang Iya. tipsnya? Makanya nih, jadi apa yang tadi kita udah langsung ini tadi ya. Ya nggak apa-apa. Semuanya. Tapi nggak apa-apa, lebih enak lagi diterangin satu-satu lagi ya. Betul. Jadi gini, mungkin juga kalau ada yang kelewat, saya pengen supaya jangan teman-teman, wah kita mau foto bagus, mesti di studio. Nggak juga. Ya, Oke. teras-teras kayak gini Bisa ya, bisa dipakai. kalau nggak deket pinggir jendela. Jendela tuh teman-teman, jendela kan ada sinar matahari dari luar tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya ada hordeng yang ada apa namanya Transparan tuh. transparan tuh. Oh. Itu lebih cakep lagi, gitu. lebih cakep lagi. Dia ingin ngebiasin Betul. cahaya. Jadi memperhalus cahaya, Memperhalus. memperhalus cahaya matahari yang langsung masuk itu kan pada hordeng itu yang Iya. Yang kayak lampu itu ya. betul. Itu lebih tipis. Itu menarik banget. Nah, kalau misalnya, Bang, saya mau ngakalin apa namanya? Ini produk saya nih dari air jeruk apa segala macam misalnya gitu kan ya. Kan kalau matahari cahayanya putih. Nah, teman-teman bisa beli itu aluminium foil yang warnanya gold. Oh. Nah, dipantulin. Oke. Jadi pasang di permukaan styrofoam, Styrofoam. ya kan? Nah, sinar mataharinya masuk kita gini. Nah, Dia otomatis mantulin gitu keluar ya. kuning dia mantulin kekuatannya kan gitu misalnya kalau jahe hangat ya kan kuning terasa kan kalau biru Iya. nggak kena kan Iya. gitu. Jadi kontradiksi lah kalau Iya. jahe ini biru ya kan Iya. begitu. Bisa juga itu. Kemudian tadi yang udah pertama saya bilang tadi itu pakai lampu lagi lampu itu ya lampu belajar atau pakai senter Bang Dedi. Oh, ada center di Pakai senter ini bisa. ya. Cuma kalau pakai senter itu ya tadi mesti juga dihalangin pakai kertas kalkir juga. Oh, kalkir. Biar cahayanya nggak Nggak langsung ya. ngeblok di atas permukaan benda-benda yang reflektif seperti ini ya. Seperti ini nih. Iya, Ini iya. bahaya banget, keras gitu kan. Apalagi yang kayak begini nih. Dia pasti mantul tuh ya. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Karena terus terang tadi kalau tempat ya, saya berapa kali kalau isi tentang workshop pakai smartphone itu teman-teman suka lewat di sini nih. Mm-mm. Ya, Iya, kamera jadi ya.
Nah itu jangan sampai lupa tuh dibersihin, kalau pas pengen motor dibersihin lagi, lembut aja pakai tisu, kayak gitu. Tisu ya. Kan dia pakai minyak angin juga bisa tuh katanya. Bisa, Minyak ada putih, Ah, dibersih lagi deh tuh, iya. ya kan? Nah itu bisa tuh dibersihin. Itu mungkin, dan jangan sekali-sekali nih kalau misalnya triknya tadi, bukan trik, tipsnya itu berhadapan dengan matahari langsung. Oh, terlalu frontal Iya, ya. Kalau ketemu matahari. betul. Jadi misalnya Siap. hindarilah untuk langsung berkenaan dengan sinar matahari. Mungkin ya kalau misalnya ada konsep-konsep yang tertentu bisa digarap ya nggak apa-apa. Iya. Tapi untuk sementara nih buat teman-teman hindari dulu deh langsung karena itu ada hal-hal yang lebih kita mesti bahas lebih detail gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi pembahasan sekarang nih lebih ke awal lebih ke Dasarnya kita di basic lah ya. Biar tahu cahaya yang enaknya kalau moto kapan nih bang, kan gitu kan cahaya enaknya pagi ya kan jam 8, jam 9 atau sore jam 2, jam 3. Nah seperti itu. Kalau malam bisa nggak? Boleh aja, kan ada lampu tadi yang saya bilang pakai lampu itu. Nah kalau lampunya itu jangan, saran saya tuh jangan dua-duanya kuning, satu kuning satu agak biru, agak susuk gitu. Susu ya. Iya, biar lebih normal lagi. Seperti itu bang. Kecuali mungkin kalau dia mau moto tadi vitamin C. Nah kalau mau vitamin C kan beda lagi tuh, kan jeruk ya kan warnanya warna kuning dominan tuh. Nah itu kita bisa pakai memang lampu dua-duanya yang ada nuansanya tungsten agak kuningan gitu. Siap. Gitu. Terus ini ada yang nanya nih. Oh boleh, ada yang nanya. Pak Ari ada yang nanya nggak? Ayo silakan diminum. Ada yang nanya lagi nggak kalau ini? Gak apa-apa, nanya aja. Jadi yang aplikasi tadi yang di handphone apa tadi? Aplikasi. Iya. Oh ada yang nanya tentang untuk aplikasi. pencahayaan. Oke, baik. Jadi gini. Jadi sebenarnya emang ada beberapa aplikasi untuk handphone ya, buat di IG atau di pokoknya buat produk-produk foto pakai smartphone gitu ya. Saya kurang begitu ada beberapa software ya, tapi saya nggak pernah pakai sebenarnya. Cuma pengen sekedar tahu aja bang Bek. Bawaan ya. Bawaan dari smartphone-nya aja. Kalau misalnya teman-teman mau beli di Play Store segala macam ya silakan aja. Kayak gitu. Tapi yang penting nih teman-teman harus tahu sumber cahayanya. Iya, ya tadi itu kan tip yang saya bilang, yang Bang Beta juga bilang, nih tadi apa pencahayaan apa tadi Bang Beta? Visualisasi pencahayaannya segala macam. Sebenarnya kalau software itu cuma ngebantu aja. Lebih ke kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lebih paham tentang di mana sumber cahaya pemotretan kita, ya kalau kita latih terus, itu lebih peka ya. Itu lebih menarik lagi. Karena begini loh, saya ngelihat beberapa kelas-kelas yang ada ya smartphone tentang foto produk itu hampir semuanya seragam kok. Artinya kenapa? Jadi kelihatannya kayak udah template. Paham nggak? Kalau buat saya nggak menarik tentang dia. Jadi kalau saya punya semacam fatsun gini fotografi itu universal. Tapi style itu personal. Paham nggak jadinya? Semua orang boleh bisa foto. Tapi kalau kita nggak memaksimalkan style kita, semua fotonya jadi sama. Iya. Walaupun bagus, tapi jadi sama semua ya. Sama semua. Kan kita pengennya nih setiap orang kan punya style masing-masing gitu kan. Wah, nggak cuma pas lihat foto, semua lulus dari situ sama semua foto. Iya betul. Iya betul. Jadi udah kayak udah template kok. Misalnya pohonnya di sini, produknya di sini, komposisinya begini. Kalau saya lebih baik teman-teman itu serahin sama teman-teman gimana like teman-teman. Saya cuma ngasih tahu tadi sharing soal gimana cara ngambil gambar yang bagus. Lensanya kayak gimana, posisi kameranya, kan gitu. Lightingnya gimana. Banyak kan tuh udah jadi template nih lampunya di sini, ini di sini nggak boleh berubah nih, kan gitu. Ntar pas foto semua sama semua, gitu. Jadi fotografi universal. Pengennya lain daripada yang lain ya. Style itu personal. Iya. Pop punya style sendiri, Bang Ded punya style sendiri. Jadi saya pengen teman-teman tuh seperti itu. Digali lagi. Jadi kalau ngandelin berarti nggak boleh dong pakai software, boleh aja, ya kan? Terserah teman-teman. Jadi mau pilihnya gimana kan gitu. Kalau saya sih lebih enak teman-teman teman-teman explore ininya, imajinasi visualnya. Iya betul Bang Ded. Iya kan kalau orang misalnya standar, kalau produk ini kelihatannya bagus kayak begini, dia nonton di TV kan kayak begitu. Nah, jadi semua sama kan begitu. Iya, ngeflat. Padahal untuk bikin kayak gitu kan kalau di studio budgetnya juga luar biasa. Iya. Makanya saya di sini gimana caranya nih berbagi buat teman-teman. Misalnya, Bang, saya handphone
Iya. handphone apa yang dipakai? Mana sih? Iya. Ya, Pertama ini tuh. kan apa? Foto yang panjang. Coba dicek lensa itunya. Oh iya ada bekas tangan. Nah, itu dia kan jadinya kan. Jadi kabut ya nggak? Makanya baru ingat tadi, Apa itu? memori. Nah, oh iya, kelewat. Iya itu. Iya benar, makasih Bang. Memori. Benar. Jadi gini, saya ini tiap hari pasti motret ya kok ya. Di jalan saya berhenti motret atau gimana, pokoknya motret. Jadi saya biasain ada pegang dua kan, satu ada yang ekstranya kan ya. Nah jadi foto yang udah kepenuh di memori internal saya pindahin di eksternal. Oh. Nah setiap berapa kali berkala lah saya pindahin yang eksternal ke Laptop atau kemana ya. Jadi saya nggak pernah apa namanya nge-delete foto. Oh. Biar KT gelap kok kita Iya. simpen. Iya. Kalau saya mau moto delete dulu. Jangan. Udah Sayang. Penuhan. Nah, makanya secara berkala kita pindahin. Nah, saya pindahin. Jadi kalau saya itu Bang Det, saya masih nyimpan foto dari tahun 2000. Wis. Jadi ada mungkin 11 tera atau 10 tera gitu. Nah, jadi itu foto saya bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal berapa ya? Bikin folder bikin ya. folder. Jadi kita mau apa aja gampang ambil. Oh ya itu foto tahun 2011. Wah saya cari ada. Iya, Dari filenya. HP juga ada. Nah itu saya berkala. Supaya kenapa? Kerja HP kita maksimal. Iya. Iya. Jangan pas betul. lagi asik-asiknya udah panas nih kita moto. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kita nge-delete. Itu kan penyakit. saya. Itu saya Bang gitu. Waduh. Nah makanya kalau udah ikut kelas saya Asik, nih, iya, jangan asik. diulang. Iya. Kan begitu. Siap. Iya. Nakal. Siap. Buah manggis, buah belimbing. Apa? Wis. tuh? Bagus. Oh bagus. Terusin. Iya. Terusin. Jadi, apa? Buah manggis. Oh, tadi saya nggak ambil tuh. Buah manggis. buah Biasanya belimbing. abang yang nerusin. Enggak, gua lagi ngeliatin, ini udah mulai gerimis. Iya enggak? Iya. Takutnya manggis udah jatuh. Nah, Sama ini juga Bang, biasanya dulu kita pas lagi video lagi enak-enak, iya. kok nggak masuk-masuk. Hmm. Ternyata baterai habis. Nah. Nah. Kalau baterai, kalau handphone sekarang nih, baterai tinggal dikit juga kan Iya. enggak? Nah, itu dia. Ini juga sekali-sekali kadang kita kolektor ya apa namanya ya. Jadi saya tuh kalau misalnya baterai di cas itu kondisi mati Bang Ben. Oh. Saya ngerti banget. jadinya Tipsnya gitu. ya? Itu kan memang sebenarnya tips dari kabel handphone ya. Oh gitu. Pokoknya kalau ngecas. Saya tahu itu, Bang. Gitu. Iya. Iya, nih kayak nih tadi saya mau kesini nih, pokoknya mau kemari. Iya. Ini HP nggak saya pakai, jadi saya matiin datanya segala macam biar proses casnya ngecasnya cepat. Ya, penuh. Jadi saya kalau lagi naik motor, saya nggak berani itu HP saya cuma 35 misalnya kapasitasnya. Jangan Saya boleh saya pakai sepahit-pahitnya gitu kan. Jadi di jalan saya masih bisa Masih ada motret. prepare ya. Betul. Jadi gitu. Itulah itu sih normal ya perawatan smartphone ya. Iya. Tapi intinya kalau buat ke kamera ya tadi apa kelupaan juga tuh. Eksternalnya jangan sampai penuhan juga, internalnya juga. Jadi rutin berkala kita. Tapi kalau sekarang sih gampang katanya Bang, pakai lem biru. Iya, lempar aja lah, Iya. yang baru. Itu dia paling gampang. Jadi gitu, saya nggak pernah apa namanya nge-delete. Oh, gitu. Jadi semua foto yang udah saya rekam itu hampir malah nggak pernah ada yang saya delete. Nggak pernah. Saya pokoknya yang gelap, yang terang, yang blur segala macam. Pengennya saya juga gitu Bang. Tapi selama ini saya delete. Sayang karena kita udah ngeluangin waktu ya. Iya. Udah nyiapin waktu buat motret, tiba-tiba wah ini kita kesalahan kita sendiri kita delete. Iya. Nah, kadang-kadang juga mungkin ini kali Bang, tergantung budget. Nah, Kan kalau udah cerita kembali lagi tergantung Iya. budget, Iya. agak repot. Nah, Agak susah deh tuh. jadi pokoknya kayak gitu aja kita merawat barang yang kita pakai. Ya kalau misalnya awet kan juga buat kita misalnya apa namanya motret buat apa aja deh. Jadi ya panjang usianya kan gitu Iya. kan umurnya panjang. Iya, Mungkin iya. gitu Bang Bek. Lanjut Bang. Bang Bek dulu ya Bang. Iya, Bang Bek emang? Bang Bek. Iya, nggak apa-apa. Bek Daddy. Nah, terus tips dan triknya, barangkali di situ mbaknya ada yang nanya, atau ada siapa aja silakan di ini siapa aja tuh yang udah nonton. Boleh. Ayo Ini siapa yang mau aja. nanya? Boleh, Ada beberapa yang nonton. Jadi Mm-mm. begini kita pakai begini. Boleh diketik, nanti langsung dijawab. Boleh. Silakan. Jadi gitu tadi yang mau pakai software boleh. Jadi istilahnya gitu. Serah Oke. dia aja. Nah. Ya. Ayo siapa lagi? Nah, ini ada Pertanyaan. lihat dulu ada siapa. Ini repotnya kalau bukan punya kita bingung nih. Yang mana nih? Ada siapa aja di situ? Ada 4 orang yang Iya. sedang Mau mengikuti. berangkat ke Tommy banyak. Oh iya. Nih
Oh iya, itu juga maaf nih kita tutup. Megangnya nih kan ada suka gemeteran. Oh nih, iya kan. betul. Ya. Iya Nah triknya bisa tuh. juga pakai tripod tuh, beli kan murah 70.000, 50.000 ada deh pokoknya kalau mau beli. Tapi Iya. ya, mau pakai tangan juga boleh, asal jangan apa ya, getarnya ini apa Ini ya, iya, ya. gemeteran banget, jangan deh. Mendingan amannya. Ini pakai dengan cara tripod. ini juga bisa tuh. Nah, Iya, kayak gitu boleh tuh. Tripodnya alami. alami. Silakan Siapa dilanjut. lagi yang mau nanya? Insya Allah kita jawab bisa. Mbak Ani bisa ngeliat nggak di situ? Kelihatan tapi belum. Hah? Mungkin wayahnya sih wayahnya orang tidur kali ya kalau Oh, jam-jam iya, segini. iya, iya. Ika Sakti, ada Mbak Ika Sakti nih ya. Iya. Iya. Silakan kali Pak, mungkin bisa diwakili sama Po Ani mau nanya apa lagi? Gimana caranya mungkin foto pakai smartphone, iya nggak? Pakai smartphone foto tapi langsung laku Bang. Gitu. Iya. Kira-kira ada nggak tips dan triknya biar gambar itu kelihatannya enak dilihat? Iya. Jadi memang kan gimana? Jadi gini loh, apa namanya? Kita udah foto bagus-bagus, tapi nggak laku kan gitu juga ada tuh. Iya. Nggak usah deh ikut-ikut kelas foto deh, mendingan gue nih gambar biasa-biasa aja laku. Laku. Nah kan gitu. Ya bisa aja. Tapi kan apa kita ini kan manusia lebih enak kalau misalnya kita belajar memperkaya khasanah ilmunya juga ya kan. Iya. Jadi jangan cuma sekedar foto juga, kita jualan, istilahnya sekarang kita jualan di online gitu. Kan juga kita juga harus ngedidik mana foto yang menarik yang dia buat tampil. Ini Bang, sorry jadi Iya, nggak apa. kata ini antara foto sama hasil tuh beda jauh. Iya. Kan kebanyakan orang komplain begitu. Hmm. Oh, di fotonya cakep-cakep, begitu datang ternyata hasilnya Oh iya benar Gitu. benar. Ada kayak begitu benar banyak gitu tuh. kan. Nah, tipsnya tuh gimana tuh, Bang? Iya ada tuh misalnya saya pernah juga begitu dilihat foto Rocky ini kayaknya enak banget ya kan gitu kan. Hmm. Kayaknya menarik pas sampai ke rumah ya Beda. kok melempem kan begitu kan. Ya itu dia jangan juga kita ngebohongin Oh, dari, ini ya. dari Jadi fotonya. yang pasti moral tuh. Iya, jadi saya juga selalu membawa kita gimana caranya kita belajar apa namanya berkarya juga kita Jujur, ya. belajar jujur juga kan begitu. Bukan tadi maksud saya kan tadi juga kan saya terangin saya nggak bilang ini foto begini biar kelihatan bagus padahal produknya jelek. Enggak, saya cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman nih kalau fotonya lebih apa namanya proporsional bagus caranya seperti ini gitu kan. Nah kalau misalnya Bang kayak tadi gimana kelihatannya nih roti saya sebenarnya nggak enak tapi supaya laku supaya enak gimana dong masalahnya mestinya kan produknya juga enak jangan Iya. kayak begitu ya kan Sesuaiin ya. sesuai dengan apa Gambar. namanya gambarnya Kadang foto banyak banget itu sampai penuh banget hiasan-hiasan yang lain Iya. itu mempengaruhi nggak Dam? nah ini menarik nih Mpok juga nih jadi tolong ya kalau misalnya ada ini saya belum ini nih ke deteks apa ke lacak semua tapi Mpok udah ngingetin saya kalau misalnya foto itu bukan ngedekor Iya. ya kan foto bukan ngedekor jadi kita Oke. produknya aja to the point kok Iya. ya kan nah ini itu yang sering terjadi jadi Sering emang kan itu. kan, Iya. sering lihat juga kok Lebih rame. lebih ramai Lebih rame, ya, produknya cuma satu. nah itu jadi diusahakan to the point aja sama produknya ya kalau misalnya mau ada pernak-perniknya boleh aja tapi jangan Jangan sampai terlalu banyak. mendominasi. Hmm. Kan Oke. gitu nah kalau kayak tadi misalnya Bang kan apa namanya kok fotonya beda sama hasil apa sama yang kita dapat sama Produknya. produknya ya kan begitu ya maksudnya harusnya nih setiap foto yang kita buat kan pasti kan kita pengen hasilnya apa yang ada di kepala kita Iya. ya. Nah artinya produk yang mau kita buat pun harusnya menyesuaikan Sama, apa yang ya. foto yang kita buat Oke. kan begitu jangan sampai waduh gue apa ya, burger gue gepeng nih gretek nih ya kan gimana supaya orang ini ada dia tuh jual apa makanan-makanan yang dummy ya kan ada ya kan Itu yang dibikin difoto. seolah-olah yang ini Iya. nah jangan juga begitu Penipuan ya tuh. nah harusnya kan Sesuaiin gimana aja. caranya si produk yang si produsen ini buat makanannya juga yang bagus gitu Iya. foto itu kan media aja sebenarnya Iya, Bang iya kan jangan segala-galanya fotografi Trustnya si pembeli kan. betul jadi kita cuma bantu sebenarnya pencahayaannya gimana supaya ini produk jadi bagus dilihatnya kan gitu tapi bukan kayak tadi
yang rotinya melempem di foto pakai Bagus. bagus Tapi gitu, ya. pas nyampe tetap melempem. Iya. Kelamaan kali bang. Nah, Perjalanannya ya. Kirimnya nggak kena angin. nah kayak gitu. Ah, Jadi mesti gitu juga, artinya setiap foto yang kita buat memotivasi produk yang kita buat Iya. juga, kan gitu. Iya, iya. Jadi fotonya udah bagus, waktu dikirim deh, yang penting foto udah bagus, kan Iya. gitu.